Prof. Yusril, izin mau yang soal yang lain. Ini terkait dengan 3 orang hilang yang masih belum ditemukan pasca demo rusuh akhir Agustus. Ya. Dari Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa sampai dengan tadi malam setidaknya mereka mengumumkan hasil penelusuran soal kerusuhan itu, belum ada dari pihak keluarga yang mengadukan ke Polda Metro Jaya. Tapi di sisi lain polisi mengakui bahwa sudah mengetahui informasi itu dari media sosial, mengingat itu juga sudah diunggah oleh Kontras. Menurut Prof. Yusril, apakah Polda harus jemput bola untuk mencari tahu atau tetap menunggu aduan dari keluarga dulu untuk bisa menelusuri ini? Karena ini kan juga sudah hitungannya sudah lebih dari 1 minggu setelah mereka hilang. Ya, begini, kami pagi ini melakukan koordinasi dengan Polda dan juga koordinasi dengan Mabes Polri mengenai keberadaan dari 3 orang itu. Tentu nama-namanya kan sudah dimiliki oleh kepolisian dan juga sudah disebut-sebut oleh Kontras dengan 3 orang yang hilang itu. Walaupun memang setelah dibuka pos laporan itu lebih kurang seminggu, belum ada keluarga yang melapor kepada pos pelaporan yang dibentuk oleh kepolisian itu. Tapi berdasarkan juga pemberitaan media, polisi sebenarnya sudah berkewajiban untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Tapi kita juga menghimbau sebenarnya supaya kalau memang yang bersangkutan itu ada, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya, supaya cepat-cepat juga memberitahu kepada masyarakat, baik melalui kepolisian ataupun melalui media massa, supaya tidak timbul kesan bahwa mereka itu hilang. Kan kalau kita ikuti perkembangannya, ketika terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan itu kan banyak sekali jumlah orang yang hilang, bahkan diduga penghilangan paksa, tapi kemudian kan akhirnya cuma 3 orang. Jadi kadang-kadang yang lain-lain itu yang nggak ketemu itu mesti juga harus segera mengumumkan di mana keberadaannya, supaya tidak menimbulkan kegelisahan bagi keluarga dan juga bisa digoreng-goreng ke sana kemari. Hal seperti ini lebih baik kita himbau kepada mereka yang hilang yang 3 orang itu segera untuk melaporkan diri kalau memang sekiranya mereka dalam keadaan sehat walafiat dan bebas. Tapi kalau misalnya mereka betul-betul hilang tanpa jejak, keluarga juga memang melaporkan, tapi polisi juga akan mencari keberadaan mereka. Dan kami sudah melakukan koordinasi hari ini untuk memfollow up mereka yang sampai hari ini disangka hilang itu. Mudah-mudahan ya bisa ditemukan segera. Termasuk koordinasi dengan Kapolri juga terakhir? Ya, sudah. Dengan Wakapolri kita juga koordinasi. Soal follow up dari tuntutan dari tokoh-tokoh saat bertemu dengan Presiden tanggal 11 kemarin yang membentuk tim investigasi khusus, kemudian tim reformasi kepolisian, apakah ada follow up juga dari Presiden? Karena kabarnya ada kepres yang sudah disiapkan. Saya belum tahu sampai hari ini, karena memang pada waktu ada pertemuan itu Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Pak Presiden sudah setuju, walaupun saya dan Pak Menteri Agama masih bertanya-tanya juga, karena memang tidak eksplisit dia mengatakan setuju. Saya mengatakan bahwa itu ide yang baik, yang masuk akal, perlu kita pertimbangkan. Nah, tapi sampai hari ini kita belum menerima arahan dari Pak Presiden apakah akan dibentuk satu tim pencari fakta, gabungan pencari fakta atas demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu, ataukah pemerintah memandang keberadaan dari tim yang dibentuk oleh 6 lembaga negara bidang HAM itu apa itu saja, atau akan membentuk yang baru. Itu bukan kewenangan saya, itu kewenangannya daripada Presiden. Karena itu saya tidak berani mendahului beliau. Lebih baik kita tunggu arahan Pak Presiden mengenai masalah ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama akan ada arahan dari beliau, sehingga saya juga dapat mengkomunikasikan kepada publik apakah pemerintah memang memandang perlu membentuk satu tim gabungan pengumpul fakta, ya, seperti yang diusulkan oleh 17+8 ya, termasuk juga oleh Gerakan Hati Nurani yang ketemu Pak Presiden, ataukah cukup dengan tim pengumpul fakta, pencari fakta yang dibentuk oleh 6 lembaga negara HAM ini. Kita tunggu aja perkembangannya dari Presiden. Soal ide tim reformasi kepolisian itu, apakah menurut pemerintah atau menurut Prof secara pribadi sebagai Menko memang seurgent itu untuk diperlukan, atau cukup dari Kompolnas saja sebetulnya juga punya fungsi pengawasan juga terhadap polisi? Ya, tapi Kompolnas kan sebenarnya menjalankan perintah undang-undang. Tapi komisi yang dibentuk oleh Pak Presiden itu mungkin akan lebih jauh daripada Kompolnas. Dan tugas daripada komisi ini betul-betul melakukan reformasi, artinya pengkajian ulang terhadap kedudukan
ruang lingkup tugas dan kewenangan dari kepolisian negara kita setelah dari tahun lebih kurang tahun 2003 atau 2004 ya, saya agak lupa. Pada waktu itu saya sendiri sebenarnya bersama Pak Matori Abdul Jalil, Menteri Pertahanan, yang mewakili pemerintah membahas RUU kepolisian itu sampai selesai di DPR, dan setelah itu kan ada beberapa kali amandemen tapi tidak substansial. Mungkin undang-undang yang sudah diberlakukan lebih dari 20 tahun itu sekarang sudah harus dievaluasi kembali dengan menyesuaikan keadaan sekarang dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi kepolisian kita. Jadi seperti apa nanti, nah ini tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu, dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret, karena Pak Presiden mengatakan kepada saya, dia bilang, Prof, ini segera nanti kita akan bentuk komisi reformasi kepolisian ini, dan akan bekerja mungkin berapa bulan, dan nanti kita harapkan sudah ada hasilnya disampaikan kepada saya. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya, dan mungkin akan segera dilantik ya sehari 2 hari ini, dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Tapi kalau mengenai tim gabungan pencari fakta independen terhadap demo yang berujung kerusuhan itu memang sampai hari ini nggak jelas. Tapi kalau pembentukan tim reformasi kepolisian itu memang iya, itu sudah dikemukakan Pak. Siapa yang akan menjadi leadernya nanti? Belum tahu saya, nanti kita dengar aja besok. Oke. Dan ya, goalsnya ini revisi Undang-Undang Polri ya, Prof? Iya, arahnya akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri.